Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang sempurna saat ini. Seperti biasa, kita tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari PPKN. Kita masuk ke dalam bab pertama. Di bab pertama ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, ada beberapa subbab yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus mengetahui mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kita harus mengetahui mengenai kedudukan dan fungsi lembaga kementerian dan juga lembaga non-pemerintahan. Yang ketiga, kita harus mengetahui mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama. Kita akan membahas mengenai macam-macam kekuasaan negara. Jadi kekuasaan negara itu sudah dipetak-petakan ya. Ada beberapa filosofi atau ilmuwan yang memeta-metakan kekuasaan negara ya. Yang pertama itu ada John Locke, itu yang memetakan beberapa macam lembaga negara. Ada juga Montesquieu yang juga memetakan macam-macam kekuasaan negara. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita akan membahas macam-macam kekuasaan negara yang diteorikan oleh Montesquieu. Kenapa saya mengambil teori Montesquieu? Karena teori ini yang dipakai di negara kita, negara Indonesia. Jadi di negara Indonesia juga sama, lembaga-lembaga negaranya ini dipetakan menjadi beberapa macam kekuasaan negara. Yang pertama itu adalah kekuasaan legislatif, yang mana kekuasaan legislatif ini mempunyai peran. Perannya itu adalah untuk membuat undang-undang. Lalu yang kedua ada kekuasaan eksekutif yang mempunyai peran untuk melaksanakan undang-undang, dan juga kekuasaan yudikatif yang mempunyai peran untuk mengawasi dan juga mempertahankan undang-undang. Jadi ada lembaga yang untuk membuat, ada lembaga yang menjalankan, dan ada lembaga yang mengawasi. Nah, ketiga lembaga ini saling berdampingan walaupun mereka dipisah oleh kekuasaan masing-masing, tapi mereka tetap bersinergi. Nah, sekarang kita harus ketahui siapa aja sih kekuasaan yang memegang kekuasaan legislatif ini, ada siapa aja. Yang pertama ada DPR, DPD, dan juga DPRD. Biasanya mereka ini lembaga-lembaga. Satu lagi MPR. MPR juga sama, mereka lembaga-lembaga yang membuat undang-undang. Lalu yang kedua, siapa yang termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif? Yang masuk ke dalam kekuasaan eksekutif yaitu ada presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri. Nanti untuk tingkat bawahnya itu ada lagi biasanya gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Lalu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh MA dan juga KY. Seperti itu. Sebenarnya ada beberapa macam lagi lembaga negara, termasuk nanti ada BPK, tapi BPK kita masukkan ke dalam lembaga yang independen ya. Dia lembaga yang berdiri sendiri, tidak diintervensi oleh siapapun, seperti itu. Jadi di sini Indonesia itu ada 3 kekuasaan. Ini macam-macam kekuasaan yang kita bahas ini menurut Montesquieu. Lanjut, pembagian kekuasaan. Di sini ada pembagian kekuasaan secara horizontal atau secara ke samping. Karena pembagian kekuasaan itu ini diharapkan memang tidak saling tumpang tindih jadi kenapa tadi kita mengelompokkan lembaga-lembaga negara ke dalam kekuasaan masing-masing, kita bagikan mereka ke dalam 3 bagian, itu supaya mereka memang tidak saling tumpang tindih, tapi mereka sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, saling bekerja sama, meskipun mereka berdiri sendiri dengan kekuasaan masing-masing, tapi mereka masih tetap untuk selalu bekerja sama, seperti itu.
Ini ada pembagian secara horizontal. Pembagian secara horizontal ini pembagian ke samping biasanya. Yang pertama itu adalah pembagian kekuasaan konstitutif, yang mana konstitutif ini adalah tugasnya untuk menetapkan dan mengubah undang-undang. Biasanya undang-undang dasar di sini ya, biasanya orang atau lembaga yang memegang peran untuk menetapkan dan mengubah undang-undang di sini adalah MPR. MPR ini berperan untuk mengubah atau mengamandemen undang-undang dasar. Kan undang-undang dasar kita pernah 4 kali diamandemen pada tahun 1998 sampai dengan 2000. Undang-undang kita itu dilakukan amandemen. Nah, itu tugasnya MPR. Tapi undang-undang dasar ini ada beberapa yang tidak bisa diubah, yaitu pembukaan undang-undang dasar, di mana di dalam pembukaan tersebut itu membahas mengenai ideologi kita, ideologi Pancasila, membahas mengenai bentuk pemerintahan kita, bentuk negara kita, lambang negara, bahasa negara kita dan sebagainya, itu tidak bisa diubah. Meskipun MPR bisa mengubah undang-undang dasar, tapi tidak bisa mengubah pembukaan undang-undang dasar tersebut. Lalu ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Ya, tadi yang kita sudah sebut itu dipegang oleh presiden, wakil presiden, menteri-menteri biasanya dan lain sebagainya, itu dipegang oleh mereka-mereka. Lalu ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di sini untuk membentuk undang-undang, di mana di dalam kekuasaan legislatif ini terdapat DPD dan juga DPRD ya. Jadi perbedaannya DPD dan DPRD, biasanya DPD RI ini biasanya Dewan Perwakilan Daerah di tingkat pusat yang ada di Senayan di Jakarta. Lalu ada juga DPRD, biasanya dia ada di tingkat kabupaten, kota atau provinsi. Ya, tugasnya mereka adalah membentuk undang-undang untuk kemaslahatan daerahnya masing-masing, karena negara kita negara desentralisasi yang mana pembagian kekuasaan ini sudah dilimpahkan kepada daerah masing-masing, maka DPRD dan juga DPD RI ini mempunyai peran untuk mengatur daerahnya mereka masing-masing. Berbeda dengan DPR RI. DPR RI ini yang ada di pusat juga, ini adalah menaungi seluruh kemaslahatan masyarakat yang lain. Lalu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan keadilan. Mereka biasanya dipegang oleh kekuasaan kehakiman. Di dalamnya itu ada Mahkamah Agung, ada juga MK. Di sana juga ada badan-badan peradilan lainnya. Ada peradilan umum, ada peradilan lingkungan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara. Mereka ini peradilan-peradilan yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Peradilan umum biasanya bertugas untuk para pelaku kejahatan masyarakat sipil seperti kita pada umumnya. Militer biasanya para TNI dan polisi dan lain sebagainya. Peradilan agama biasanya peradilan yang mengurusi masalah-masalah perceraian atau harta gonogini dan lain sebagainya. Lalu ada juga kekuasaan eksaminatif. Eksaminatif di sini adalah kekuasaan untuk pemeriksa dan pengelola keuangan. Biasanya mereka dipegang oleh BPK. BPK ini kekuasaannya eksaminatif. Dia badan yang berdiri sendiri, yang mandiri, yang tidak diintervensi oleh lembaga manapun. Ya, dia tugasnya untuk memeriksa keuangan lembaga negara atau memeriksa keuangan dari APBD atau APBN, biasanya seperti itu. Nanti tugas-tugas lembaga negara lebih lanjut kita akan bahas nanti di bab selanjutnya. Lalu ada lembaga pemerintah kementerian. Tapi sebelumnya sebenarnya di sini pembagian kekuasaan secara horizontal ini ada dua. Ada pembagian kekuasaan itu ada dua. Pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, secara vertikal ini biasanya dia ke bawah. Siapa aja orang-orang atau lembaga-lembaga negara yang mempunyai kekuasaan tersebut. Biasanya lembaga-lembaga di tiap provinsi, kabupaten atau kota.
Karena negara kita tadi yang sudah kita jelaskan, negara kita negara desentralisasi, setiap pemerintah daerah ini punya kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka mereka ini lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga daerah yang ada di daerahnya tersebut itu mempunyai peranan tersendiri, punya kekuasaan tersendiri masing-masing oleh mereka ini. Ada gubernur kan di sana, di provinsi itu ada gubernur, di kabupaten atau kota itu ada wali kota, di kabupaten itu ada bupati, lalu di sana juga ada, nanti di kecamatan ada camat, di tingkat warga juga ada RT atau RW. Mereka ini mempunyai kekuasaan masing-masing. Makanya itu kita sebut sebagai kekuasaan secara vertikal, secara ke bawah. Seperti itu. Kalau secara horizontal tadi kita sudah bahas ada lembaga-lembaga DPR, MPR, DPD, BPK, MA, KY, Presiden, dan lain sebagainya. Kalau kekuasaan secara vertikal ini, secara ke bawah ini, yang dipegang oleh daerah-daerah masing-masing, provinsi masing-masing atau kota masing-masing. Kan di sana di pemerintahan kota, pemerintahan provinsi itu kan ada gubernur, wali kota, ada bupati, ada dinas-dinas, ada DPRD tadi. Itu mereka semua mempunyai tugasnya masing-masing tersendiri untuk mengawasi daerahnya tersebut. Seperti itu. Lanjut ke lembaga pemerintah kementerian. Lembaga pemerintah kementerian ini adalah lembaga-lembaga negara yang tugasnya itu untuk membantu presiden. Karena presiden di sini sangat sekali banyak tugasnya. Presiden kita ini dipilih selama 2 kali dalam masa jabatan 5 tahun. Jadi dalam sekali dipilih, presiden ini mempunyai kewenangan menjadi presiden selama 5 tahun. Kalau 2 kali berarti 10 tahun. Dalam masa 10 tahun, anggap 10 tahun presiden menjabat sebagai kepala negara di negara kita dengan begitu banyak tugas yang harus mereka jalani, maka ibaratnya mampot-mampotan gitu si presidennya tersebut. Maka mereka ini membutuhkan orang untuk membantu. Maka dari itu presiden ini mempunyai menteri. Nah, menteri ini itu diangkat oleh presiden. Seperti itu ya. Tugasnya untuk membantu tugasnya untuk membantu presiden menteri-menteri ini. Nah, menteri-menteri ini juga nanti digolongkan lagi, dimacam-macamkan. Mereka ini ada koordinatornya tersendiri. Yang pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Yang kedua ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Yang keempat ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan. Nah, di dalam Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini, itu ada lagi bawah-bawahannya. Salah satunya ada di Kementerian Bidang Politik ini ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan sebagainya. Lalu Kementerian Bidang Perekonomian ini tuh di bawahnya tuh ada Kementerian Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan sebagainya. Mereka juga ada banyak sekali kementerian-kementeriannya. Nanti kalian bisa cari tahu mengenai keempat kementerian koordinator ini dan siapa saja bawahan-bawahan dari keempat kementerian koordinator ini. Seperti itu ya. Lalu di samping kementerian juga, kita ini mempunyai lembaga pemerintah non-kementerian, yang mana tugasnya juga sama seperti kementerian, tugasnya juga sama untuk membantu presiden. Jadi presiden saking banyaknya tugas, kementerian juga masih kurang, masih susah gitu untuk membantu presiden, maka kementerian ini juga mempunyai lembaga lagi yang disebut dengan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tugasnya juga sama untuk membantu presiden, tapi dibawahi oleh menteri. Ya, di sana itu salah satu contohnya itu ada Badan Intelijen Negara atau kita sebut dengan BIN, ada Badan Penanggulangan Bencana, ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, ada Badan Narkotika Nasional, dan juga lain-lain. Kurang lebih itu ada 30-an lebih lembaga-lembaga pemerintah non kementerian. Tugasnya juga sama untuk membantu presiden sesuai dengan bidang-bidangnya. Misalkan Badan Narkotika Nasional, ya mereka tugasnya untuk mengawasi pengedaran narkotika. Karena kan narkotika itu sebenarnya boleh digunakan untuk
bidang kesehatan dan juga pendidikan. Di samping itu, yang menyalahgunakan, yang menyeleweng akan ditindaklanjuti atau diberi sanksi. Lalu juga ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugasnya juga sama untuk mengawasi makanan yang beredar di Indonesia dan juga obat yang beredar di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Maka Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini mempunyai standarisasi tersendiri untuk makanan yang beredar dan juga obat yang beredar. Dan sebagainya, Badan Penanggulangan Bencana juga sama. Ketika ada bencana yang memang harus cepat tanggap, maka tugasnya Badan Penanggulangan Bencana ini untuk turun, dibantu oleh tim SAR, polisi, TNI, dan sebagainya. Maka dari itu, meskipun negara kita memiliki macam-macam kekuasaan yang berbeda-beda sesuai dengan jalurnya masing-masing, tapi sesungguhnya kita tetap sama, tetap dalam satu lingkungan, kita tetap harus saling bantu-membantu. Jadi tidak terhalang oleh pembagian-pembagian kekuasaan manapun. Pembagian kekuasaan itu hanya untuk mengatur supaya kita ini berada pada jalurnya masing-masing, tidak saling beradu. Tapi kita juga jalannya ini harus sama-sama. Jadi tidak boleh masing-masing. Seperti itu. Lalu kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Ini kenapa kita bahas nilai-nilai Pancasila? Karena materi PPKN ini sangat terkait erat dengan Pancasila. Jadi kita harus paham betul mengenai 5 dasar sila tersebut ya. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus tahu lambangnya bintang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Sila persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu lambangnya padi dan kapas. Jadi seperti itu. Jadi di sini teman-teman sekalian harus mengetahui kelima dasar sila tersebut. Nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilainya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di berbangsa maupun bernegara. Seperti itu. Cukup sekian materi pelajaran yang bisa saya bahas sampai saat ini. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.